Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali alur cerita dari sebuah film yang berjudul Inception. Inception sendiri artinya adalah irisan. Jadi pasti kalian sudah terbayang bagaimana jalan cerita dari film ini. Jadi film ini akan menceritakan sekelompok perempuan yang akan menjadi mangsa dari dokter bedah. Tetapi dokter bedah ini tidak memiliki pengetahuan tentang kedokteran ataupun tentang membedah tubuh manusia. Jadi para perempuan ini akan menjadi eksperimen gila untuk dokter ini. Mari kita bahas alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan beberapa berita tentang seorang dokter ahli bedah yang sedang membuat teror satu kota. Dokter ini tentu berbeda dengan dokter-dokter lainnya, di mana dia membedah tubuh atau wajah manusia, dilakukan dengan sesuka hatinya. Kemudian scene berganti. Kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Alexa. Alexa adalah seorang beauty vlogger yang cukup terkenal. Alexa ini menyukai tips-tips kecantikan dan hal itu juga ditulis di dalam blognya. Kebetulan saat itu Alexa mendapat sebuah endorse dari sebuah tempat operasi plastik dan dia sudah dibayar mahal oleh tempat itu. Tetapi Alexa mengurungkan niatnya untuk melakukan operasi dan mengambil endorse tersebut, dikarenakan dia tidak suka dengan operasi plastik. Ditambah lagi dia memang tidak pernah melakukan operasi plastik sebelumnya. Kemudian Alexa pergi ke rumah pacarnya yang bernama Matt. Alexa bilang dia akan membatalkan kerjasama dengan tempat operasi tersebut. Tidak lama kemudian dia mendapatkan telepon dari adiknya yang ingin bertemu dengan Alexa. Setelah itu Alexa bertemu dengan adiknya yang bernama Becca. Becca sedang mendapat masalah. Dia mengatakan dia sedang hamil. Kemudian Alexa memutuskan untuk membawa Becca ke lingkungan pergaulannya. Kemudian Becca dibawa ke rumah salah satu temannya yang seorang musisi terkenal. Dia bernama Kelvin. Kelvin yang seorang musisi terkenal, dia memiliki satu asisten pribadi yang bernama Kenny. Dan Kelvin memiliki pacar yang juga seorang penyanyi, dia bernama Trinity. Singkat cerita, ketika Kelvin ingin mengambil laptopnya di dalam mobil, tapi ternyata laptopnya tidak ada di dalam mobil. Kelvin pun langsung bertanya kepada Kenny, yaitu asistennya, tentang keberadaan laptop miliknya. Tetapi Kenny juga tidak mengetahui di mana laptopnya. Kelvin pun sangat panik karena di laptop tersebut isinya adalah data-data penting. Mereka pun menggunakan GPS yang ada di laptop untuk melacak keberadaannya. Setelah mereka menemukan lokasi laptopnya, ternyata laptop Kelvin sudah berada di rumah seseorang. Lalu Kenny pun mengakui ternyata kalau dia sempat membawa laptop itu ke sebuah kafe, tetapi dia lupa untuk membawanya pulang. Karena kelalaiannya, Kenny pun langsung disuruh untuk mengambil laptop tersebut. Di jalan Kenny mengikuti GPS di mana lokasi laptop itu berada. Singkat cerita, Kenny pun sudah sampai di sebuah rumah. Di sana pun dia disambut oleh seorang nenek-nenek yang terlihat tidak mencurigakan. Nenek itu pun langsung mengajak Kenny untuk masuk ke dalam. Ketika di dalam rumah, Kenny merasa ada yang aneh. Si nenek sedang menonton TV, tapi TV-nya tidak ada tayangan yang lain. TV itu selalu memperlihatkan tentang seorang dokter bedah bersama pasiennya. Kenny merasa kebingungan, karena tidak mungkin nenek itu yang membawa laptopnya Kelvin. Kenny pun penasaran langsung menyusuri rumah tersebut. Ketika Kenny sedang keliling di rumah itu, tiba-tiba dia diikuti oleh seorang dari belakang. Dan ternyata itu adalah seorang anak kecil. Anak itu bernama Timothy. Dan anak itu terlihat sedang memegang laptop milik Kelvin. Di sini Timothy seperti ingin mengajak Kenny untuk bermain. Ketika sedang mengejar Timothy, Kenny tiba-tiba masuk ke ruangan yang aneh dan sangat mengerikan. Di sana dia bertemu dengan kakaknya Timothy yang bernama Phillips. Di sisi lain, Kelvin dan teman-temannya merasa curiga karena hari sudah malam dan si Kenny pun belum juga kembali. Mereka sudah mencoba berkali-kali untuk menelepon Kenny, tetapi tidak ada respon dari Kenny sama sekali. Mereka pun langsung menyusul Kenny ke rumah tersebut. Kelvin, Matt, Trinity, dan Alexa, mereka akan turun mencari keberadaan Kenny serta laptopnya Kelvin. Sedangkan Becca akan menunggu di mobil sendirian. Dengan penasaran yang sangat gelisah, mereka pun memaksa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana mereka juga disambut oleh nenek-nenek yang tadi. Tetapi anehnya nenek itu langsung memanggil anaknya yang bernama Dr. Bennett. Awalnya Dr. Bennett mengira mereka datang untuk melakukan operasi plastik. Dan sekarang kita tahu kalau Dr. Bennett ini profesinya adalah seorang dokter bedah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 1 malam, mereka pun tidak mau berlama-lama di sana dan langsung membawa pulang laptopnya Kelvin, serta menjemput Kenny yang belum ada kabar sampai sekarang. Tetapi sepertinya Dr. Bennett tidak mengizinkan mereka untuk pulang, dengan alasan mereka harus menunggunya sebentar, karena Kenny sedang berada di toilet. Dr. Bennett pun langsung menyuruh mereka untuk minum sebentar.
sambil memakan kue yang sudah nenek itu buat. Sedangkan Becca yang sedang menunggu di dalam mobil merasa ada yang aneh. Ditambah lagi pintu bagasi mobil mereka terbuka sendiri, dan ternyata orang yang menjahili mereka adalah Timothy. Di sana juga Timothy mengajak kakaknya yaitu Phillips yang sudah keluar melalui pintu belakang rumah. Kembali ke rombongan Kelvin. Di sana mereka mulai merasa ada yang aneh dan janggal. Karena dari tadi mereka menunggu, tetapi Kenny masih saja belum keluar dari toilet. Lalu kemudian Dr. Bennett menunjukkan keberadaan dari si Kenny dan memperlihatkan kondisinya. Dan ternyata Kenny sudah menjadi salah satu pasien dari dokter abal-abal ini. Kelvin pun langsung mencoba untuk menghajar si dokter, tetapi tiba-tiba Philip datang dan langsung memukul Kelvin. Disusul dengan Matt yang tiba-tiba tidak sadarkan diri. Akibat minuman yang diberikan Dr. Bennett sudah dicampur dengan obat bius. Tidak lupa Trinity dan Alexa pun juga ikut dibius oleh si dokter. Singkat cerita, Kelvin yang sudah terbangun dari pingsannya, dia sangat terkejut melihat kedua kakinya sudah tidak ada lagi. Tentu saja kakinya sudah diamputasi oleh si dokter. Kelvin pun dengan susah payah merangkak untuk mencari jalan keluar dari rumah itu. Tapi sayangnya usaha Kelvin sia-sia. Rencananya pun diketahui oleh Dr. Bennett, dan sekarang Kelvin sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Di sisi lain, Alexa dan Matt sedang disekap di ruangan yang sama. Alexa menyadari kalau di sana ada anak kecil, tidak lain dan tidak bukan itu adalah Timothy. Timothy menghampiri Alexa di sana bukan tanpa alasan. Timothy berkata dia ke sana untuk mengajak Alexa di sana bermain, karena kakak perempuan Timothy sudah tewas, karena dipaksa untuk menjadi pasien bedah ayahnya. Setelah Alexa mendengar alasan dari Timothy, Alexa berkata dia berjanji akan menjadi teman yang baik untuk Timothy, asalkan Timothy mau membantunya keluar dari sana. Tanpa pikir panjang, Timothy pun langsung membawa Alexa untuk kabur dari sana. Bahkan Timothy membiarkan Alexa untuk mencari bantuan terlebih dahulu, agar Alexa juga bisa menolong teman-temannya keluar dari sana. Kemudian di sini Dr. Bennett ingin menghukum Kelvin, karena Kelvin berusaha untuk melarikan diri. Sambil disaksikan oleh Trinity, Dr. Bennett mulai membedah wajahnya Kelvin. Dari kelopak matanya yang dicongkel hingga bibir bawah Kelvin diiris oleh Dr. Bennett. Alexa yang berhasil kabur dari sana, dia masih berusaha untuk mencari pertolongan. Secara bersamaan Phillips mengetahui kalau Alexa sudah keluar dari sana. Dia pun langsung memberitahu Dr. Bennett kalau ada pasien yang melarikan diri. Kembali ke Alexa. Alexa berhasil memberhentikan sebuah mobil, dan mobil itu dikendarai oleh seorang wanita. Di saat itu Alexa langsung menceritakan semua kejadian yang dia alami. Tetapi di sini sayangnya Alexa salah meminta pertolongan, dan wanita itu sebenarnya adalah istri dari Dr. Bennett yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Wanita itu bernama Marcia, dan Marcia ternyata bekerja sebagai manajer di kafe tempat Kenny meninggalkan laptopnya. Dan tentu saja laptop Kelvin yang tertinggal di kafe itu dibawa pulang oleh Marcia. Di sisi lain, Matt berhasil kabur pada saat Philip sedang lengah. Ketika Matt ingin membawa Becca keluar dari sana, langkahnya pun terhenti karena di depan TV sudah ada Marcia yang baru saja pulang bekerja. Terpaksa Matt harus mencari jalan lain untuk keluar dari sana. Tetapi dia malah menuju ke basement, tempat ruangan operasi Dr. Bennett. Di sana mereka menemukan Trinity yang sedang disekap. Mereka pun langsung mencoba untuk melepaskan Trinity. Tetapi belum lama Matt menolong Trinity, dia langsung diserang oleh Phillips dan Trinity harus tewas karena lehernya diiris oleh si dokter. Kemudian Phillips membawa Alexa keluar dan ternyata wajah Alexa sudah menjadi korban dari praktek abal-abal si dokter. Setelah itu Dr. Bennett langsung menidurkan Matt ke ruangan operasi. Dr. Bennett langsung mengamputasi tangannya si Matt tanpa pengetahuan medis sama sekali. Kemudian secara diam-diam Becca langsung menusuk matanya Phillips. Dan Alexa tidak diam saja. Dia langsung menusuk dokter dari belakang. Tetapi sayang sekali nyawa Becca tidak terselamatkan. Ketika Alexa ingin keluar dari sana, dia bertemu dengan Marcia. Pada saat itu juga Alexa langsung menusuk lehernya Marcia hingga tewas. Alexa yang berhasil kabur dari sana, dia berhasil memberhentikan sebuah mobil di jalanan. Tetapi Dr. Bennett dan Phillips masih saja mengejar Alexa. Alexa sudah mengingatkan sepasang kekasih ini untuk tidak turun dan bertemu dengan Dr. Bennett. Dan alhasil sepertinya, sepasang kekasih ini akan menjadi korban berikutnya dari praktek abal-abal Dr. Bennett. Sedangkan Alexa berhasil melarikan diri dengan membawa mobil pasangan itu.
Tapi tidak disangka di dalam mobil itu sudah ada Timothy yang ingin ikut nebeng. Timothy memutuskan untuk pergi dengan Alexa dan menjalani hidup yang normal. Di akhir film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang menolong Alexa tadi. Sebentar lagi akan menjalani operasi abal-abalnya dengan Dr. Bennett, dan film Inception pun selesai.